4, 3, 2, 1. Open the door. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari yang membahagiakan ini, kita berkumpul untuk berbincang, untuk berdiskusi terkait nilai core value ASN yang terbaru, yang bernama berakhlak, seperti itu. Tanpa panjang lebar, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kita memperkenalkan diri satu persatu, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri pertama kali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Bagas Premadi, berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, bertugas dengan jabatan Analis Rehabilitasi Masalah Sosial. Oke, sekian perkenalan dari saya. Mungkin akan saya lanjutkan atau saya lempar ke Dr. Tommy. Silahkan, Dok. Ya, selamat pagi Kang Bagas. Selamat pagi, Dok. Ya, terima kasih udah diundang ya ke podcast ini. Sami-sami, Dok. Iya, ya. Ya, perkenalkan mungkin langsung saja. Nama Tommy Prahdian, bertugas di Puskesmas Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Kang. Terus di sana sebagai ahli pertama dokter gigi, Kang. Oke, Dok. Ya, terima kasih, Kang. Sami-sami, Dok. Oke, mangga dilanjut ke Kang Ilham. Silahkan perkenalkan diri. Siap, matur nuwun Kang Bagas. Sami-sami, Perkenalkan, nama Kang. saya Ilham Setia Fabian dari UPTD Pelayanan Pertanian Campaka sebagai pengawas pupuk dan pestisida. Matur nuwun Kang Bagas, mangga. Sami-sami, Kang Ilham. Mangga dilanjut, Dr. Rizka. Silahkan memperkenalkan diri. Nuhun Kang Bagas, selamat pagi Sami-sami, Dok. semuanya. Pagi, Perkenalkan saya Dok. Rizka Widi Ayu dari Pemerintahan Kabupaten Cianjur. Saya dinas di RSUD Sayang Cianjur sebagai dokter umum. Mangga dilanjut Kang Bagas. Oke, siap, Dok. Terima kasih atas perkenalannya. Terakhir, Teh Manganti, silahkan memperkenalkan diri. Pagi Kang, Pagi, Teh. perkenalkan saya Menganti Andia Gapraning Rahayu. Sekarang saya bertugas di BKPSDM Kabupaten Cianjur sebagai analis diklat. Salam kenal Kang. Salam kenal, Teh. Oke, mungkin semuanya udah perkenalan ya. Kita langsung aja masuk ke topik diskusi kita pada pagi hari ini tentang nilai-nilai ASN yang terbaru, branding terbaru yang bertema berakhlak. Di sini izinkan saya untuk menjelaskannya secara singkat, padat, dan jelas tanpa berlama lagi. Akan saya masuk ke per poinnya. Yang pertama ada ber. Ber itu maksudnya adalah berorientasi pelayanan. Kita sebagai ASN harus senantiasa berorientasi kepada pelayanan. Kemudian ada poin A, akuntabel. Kita harus selalu transparan dalam menjalankan tugas. Kemudian ada poin K, kompeten. Kita harus menjadi pegawai yang kompeten dalam memegang jabatan yang kita emban. Kemudian ada poin H, harmonis. Senantiasa membuat suasana kekeluargaan di lingkungan tempat kita kerja, seperti itu. Kemudian ada poin L, yaitu loyal. Kita harus senantiasa menjaga rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia instansi, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada poin A lagi, A, adaptif. Kalau yang ini. Jadi kita harus senantiasa adaptif, bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman, apalagi di era teknologi dan era digitalisasi yang semakin maju, kita harus melek dengan teknologi seperti itu. Kemudian ada poin yang terakhir, K, kolaboratif. Dalam mengerjakan setiap pekerjaan, kita memiliki rekan kerja, kerjasama, jejaring kerja, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung aja nih membahas tentang implementasi core value berakhlak yang ada di lingkungan kerja saya. Yang pertama, pelayanan. Nah, kalau di Dinas Sosial sendiri pelayanannya ada pengaktifan BPJS yang nonaktif, pembuatan KIP, dan
membuat surat keringanan untuk pembiayaan rumah sakit seperti itu. Kemudian ada poin akuntabel. Selama kita mengerjakan pekerjaan itu kita membuat laporannya. Jadi ada laporan, ada evidennya untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Kemudian ada poin kompeten. Setiap jabatan yang kita emban itu kita dengan latar belakang pendidikan yang sesuai atau tidak, dengan pengalaman yang memadai, dengan pelatihan, didukung pelatihan-pelatihan, kurang lebih seperti itu. Kemudian poin harmonis, di lingkungan tempat saya bekerja tidak pernah membedakan ras, suku, agama, semuanya saling kekeluargaan, saling merangkul satu sama lain. Kemudian poin loyal, kami selalu menjaga satu sama lain, tidak pernah membocorkan rahasia jabatan, rahasia instansi, rahasia atasan, kurang lebih seperti itu. Untuk poin adaptifnya sendiri di dinas sosial, kami melakukan pendataan sekarang secara digital, lewat web seperti itu. Kemudian untuk poin yang terakhir, kolaboratif, kami dinas sosial bekerja sama dengan desa, dengan kecamatan, dengan TKSK, dengan provinsi, dengan rumah sakit, dengan panti-panti, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin penjelasan singkat dari saya terkait implementasi core value yang ada di lingkungan tempat saya bekerja. Mungkin Mangga bisa diceritakan lingkungan implementasi core value-nya di lingkungan tempat bekerjanya, Dr. Tommy, silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Kang Bagas. Sami-sami, Dok. Tadi luar biasa sekali ya. Berarti Kang Bagas mah di dinas sosial ya? Iya, Ya. betul, Dok. Saya di dinas sosial. Ya kalau saya pribadi sih tidak seluas cakupannya Kang Bagas ya di dinas sosial. Tadi kolaboratifnya sangat luar biasa, banyak sekali lintas sektor yang bisa diberdayakan untuk bekerja sama. Seperti Kang Bagas ya. Benar sekali, Dok. Kalau saya sih di poin-poin berakhlak itu, yang pertama berorientasi pelayanan, yang pernah saya jalani yang pertama itu harus tepat waktu, karena kan pasien dari pagi ingin berobat, jadi kita sebagai dokter harus tepat waktu, diminta jam 8 pagi sudah melayani, berarti sebelum jam 8 pagi kita sudah hadir, absen, terus ada apel pagi, dan yang lainnya kita sudah ada di puskesmas. Terus yang kedua, pulangnya juga jangan buru-buru, jadi tetap sesuai dengan tugas, kita harus pulang jam 3 sore, kita jam 3 sore. Mungkin kalau kantor lain pulang jam 4 ya, kalau di puskesmas kan sampai hari Sabtu, jadi ada ketentuan dari peraturan bupati, kita pulangnya jam 3 sore. Terus akuntabel. Nah, akuntabel sesuai dengan tugas juga sebagai dokter gigi, saya menjalani pelayanan-pelayanan dokter gigi juga sesuai dengan SOP ataupun tugas yang diberikan. Lalu kompeten itu banyak seminar-seminar yang diamanahi oleh Ibu Kepala Puskesmas untuk mengikuti seminar-seminar yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas itu sendiri, Kang. Terus kompeten tadi sudah, humanis, ya kita juga harus saling tenggang rasa ya sama teman-teman rekan-rekan kerja juga, saling menjenguk kalau ada yang sakit, apalagi kemarin ada pandemi ya, COVID-19, ada yang kena kita support, kirim makanan dan yang lainnya. Terus loyal, kita juga harus loyal kepada tanggung jawab yang sudah diberikan kepada puskesmas, jaga nama baiknya. Adaptif juga banyak tugas-tugas baru di luar sebagai dokter gigi, seperti pembinaan kepada ibu-ibu hamil, terus ada kepada remaja juga kita ada pembinaan yang bukan tugas utama tapi ada tugas baru. Seperti itu kita harus adaptasi dan kolaboratif ya. Tadi banyak-banyak tugas itu kita tidak bisa sendiri, harus bersaling bantu sama lintas sektor seperti kecamatan, terus dari Babinsa, dari Kapolsek, kayak gitu itu harus bisa saling bantu. Apalagi kalau sekarang banyak kegiatan vaksin ya di puskesmas itu, jadi kita banyak terlibat ataupun kegiatan di vaksin itu juga
bisa di berorientasi pelayanan seperti vaksin kita sampai hari Minggu juga tetap masuk kan. Tapi di piket kayak gitu. Terus kemarin Lebaran juga kita tetap masuk, apa tuh nggak ada libur untuk melayani pemudik-pemudik seperti itu. Nanti dari puskesmas itu ada piket di posko-posko kesehatan rest area seperti itu Kang. Jadi yang lain liburan Lebaran kita di puskesmas piket untuk jaga rest area posko kesehatan seperti itu Kang. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Wah, luar biasa sekali penjelasannya. Langsung aja kita lanjut ke penjelasan implementasi yang kedua nih di lingkungan tempat kerja yang berbeda. Silahkan, Kang Ilham, jelaskan. Siap, terima kasih Kang Bagas atas Sami-sami, waktunya. Kang. Di sini sedikit saya bercerita saja ya. Kebetulan saya tuh kerja di lingkungan pertanian, banyak bergaul dengan para kelompok tani, para petani. Tentu saja nilai core value ASN itu wajib kita laksanakan ya. Yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Contohnya kita tuh memberikan rekomendasi bahan bakar minyak bagi para pelaku usaha, khususnya di bidang pertanian, Kang ya, seperti penggilingan tahu, penggilingan padi dan sebagainya. Kemudian buat poin yang kedua itu akuntabel tuh, kita menggunakan fasilitas kantor seperti laptop, printer, kendaraan itu dengan penuh tanggung jawab, Kang ya. Tidak untuk kepentingan pribadi itu nggak boleh. Poin yang ketiga tuh kompeten. Tentu saja kita selalu mengembangkan kompetensi dengan melalui pelatihan-pelatihan, ada pelatihan fungsional, teknis, program pengembangan kompetensi, dan masih banyak lainnya, Kang. Kemudian yang keempat tuh harmonis. Kita selalu menjalin hubungan kerja yang baik dan profesional dengan tidak memandang status kepegawaian antara ASN dan non-ASN. Kemudian untuk poin loyal, kita selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pengajian, Kang. Tiap rutin 1 minggu sekali kita selalu melaksanakan pengajian, berkumpul bersama kepala UPTD membahas program-program yang memang belum terrealisasi. Kemudian yang keenam ada adaptif. Kita selalu melakukan tindakan proaktif untuk terus mengadaptasi inovasi-inovasi terbaru, terutama dalam bidang pertanian. Kemudian yang terakhir kolaboratif, tentu saja kita tidak bekerja sendiri Kang ya, melibatkan dengan dinas, terutama dengan dinas pertanian, dengan dinas-dinas lain, para masyarakat, pelaku usaha tani yang bisa memperlancar program pekerjaan UPTD. Begitu paling Kang, terima kasih ya Tur nuhun. Sami-sami, Kang. Terima kasih kembali atas penjelasannya yang sangat luar biasa, sangat jelas sekali. Terima kasih, Kang Ilham. Oke, mungkin kita lanjut aja ke penjelasan yang selanjutnya. Dipersilahkan untuk Dr. Rizka. Baik, terima kasih Kang Bagas. Sami-sami, Dok. Saya kan kerja di RSUD Sayang Cianjur ya, tepatnya di bagian instalasi gawat darurat ya, di mana di sana otomatis sangat harus melayani dengan baik pasien-pasien dan juga keluarga pasien ya. Implementasi core value untuk berakhlak ini saya akan sedikit jabarkan ya. Untuk berorientasi pelayanan, RSUD Sayang mempunyai slogan SOMEA dan IGD Gercep itu merupakan singkatan ya. IGD Gercep itu gerak cepat. Jadi kita harus melayani pasien, keluarga pasien dengan cara SOMEA. SOMEA itu sopan, santun gitu ya. Dan juga gerak cepat agar pasien dan juga keluarga pasien merasa terlayani secara memuaskan gitu ya. Lalu akuntabel itu di IGD itu harus jaga tepat waktu sesuai shift ya, karena kita juga terekam dalam fingerprint ya dalam penjadwalan shift kerja. Lalu untuk kompeten itu di RSUD Sayang ada program Meet the Expert, yaitu pertemuan ilmiah antara dokter umum dan juga dokter spesialis setiap 2 minggu sekali, di mana di sana itu ada sharing antara dokter umum
dengan dokter spesialis agar ilmunya tetap update sehingga kita dalam melayani pasien itu dengan keahlian dan keterampilan yang update gitu ya. Lalu harmonis itu di IGD sendiri kan tidak hanya nakes saja, di sana juga ada non-nakes ya karyawannya. Kita senantiasa bekerja sama bareng-bareng antara nakes dan non-nakes tanpa melihat latar belakang pendidikannya gitu ya. Lalu ada loyal juga ya, salah satu sikap loyal di RSUD Sayang di IGD itu kami senantiasa menjaga rahasia pasien ya, karena setiap anamnesis, keadaan pasien itu kan terekam dalam rekam medis dan rekam medis sendiri itu ialah rahasia pasien, tidak boleh kita sebarkan kemana-mana itu ya. Lalu ada pula core value adaptif. Sekarang untuk core value adaptif, perekaman status pasien yang awalnya masih sistem manual sudah mulai menggunakan sistem komputerisasi. Lalu juga sistem pendaftaran sudah bisa menggunakan pendaftaran secara online. Core value selanjutnya ialah kolaborasi. Di RSUD Cianjur, terutama di IGD, otomatis harus bekerja sama antar seluruh karyawan. Di IGD ada karyawan mulai dari satpam, petugas administrasi, perawat, dokter, portir, sampai cleaning service itu harus sama-sama bekerja sama demi menciptakan pelayanan yang memuaskan. Mungkin begitu implementasi core value di tempat dinas saya bekerja. Kang Bagas. Oke, terima kasih Dokter Rizka atas penjelasannya, sangat menarik, sangat baik, dan sangat mudah dimengerti. Oke, sekarang kita lanjut untuk penjelasan yang selanjutnya, untuk implementasi core value berakhlak. Silahkan Teh Manganti, boleh dijelaskan. Kalau untuk di lingkungan kerja saya sendiri, implementasi berakhlak ini yang pertama dari poin berorientasi pada pelayanan. Kami menjadi fasilitator yang membantu memfasilitasi keperluan pengguna layanan. Karena pelayanan kami itu berupa pelatihan-pelatihan sehingga otomatis kami menjadi fasilitator bagi para peserta pelatihan. Untuk poin akuntabel, sama seperti yang lainnya, yaitu datang dan pulang kerja tepat waktu. Kemudian untuk poin kompeten, di lingkungan kerja saya, itu mengikuti BIMTEK atau mengikuti workshop dan seminar, karena kami juga yang menyelenggarakannya atau yang menjadi fasilitator, secara otomatis juga bisa mengetahui materi-materi yang disampaikan di pelatihan-pelatihan tersebut. Untuk harmonis, di lingkungan kerja saya alhamdulillah rekan-rekan kerja di sana saling menghargai dan saling tolong-menolong antar rekan kerja. Untuk poin loyal sendiri, kami saling menjaga nama baik satu sama lain dan tidak saling menjatuhkan ataupun menyalahkan salah satu pihak. Untuk adaptif, di bidang kami sedang mengembangkan sistem pembelajaran mandiri berupa aplikasi untuk para pegawai di Kabupaten Cianjur yang terinspirasi dari BPSDM Provinsi Jawa Barat yang mempunyai aplikasi Bangko. Dan untuk kolaboratif sendiri, kami bekerja sama dengan berbagai pihak ketiga untuk menyelenggarakan beberapa pelatihan dan juga bekerja sama dengan para perangkat daerah tentunya dalam menentukan kebutuhan diklat untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu implementasi yang ada di lingkungan kerja saya, Kang. Oke, terima kasih Teh Manganti atas penjelasannya, sangat mudah dimengerti dan sangat menarik. Oke, semuanya telah mengeluarkan penjelasan, menjelaskan pendapat-pendapatnya terkait implementasi yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Sekarang izinkan saya ini, Akang Teteh, untuk merangkum mana sih poin yang lebih unggul di antara dinas satu sama lain. Tapi poin unggul ini bukan berarti
menjatuhkan dinas yang lain seperti itu. Jadi ini mungkin bisa menjadi contoh bagi dinas-dinas yang lain untuk kedepannya bisa mengikuti atau bisa lebih baik lagi. Dimulai dari yang pertama, ada berorientasi pelayanan. Tadi saya highlight dari Dr. Tommy nih. Jadi di puskesmas itu ada giat vaksin hingga hari Minggu. Kemudian ada juga piket atau lembur saat Lebaran. Jadi bisa dibayangkan saat waktu Lebaran itu tidak dapat berjumpa bersama keluarganya seperti itu. Kemudian dari poin akuntabel yang saya highlight itu dari Kang Ilham. Jadi di sana tadi Kang Ilham menjelaskan kita harus transparan dalam menggunakan inventaris kantor. Inventaris kantor diperlukan untuk peruntukannya untuk pekerjaan saja, tidak boleh digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan seperti itu. Itu bentuk tanggung jawab seperti itu. Nah, kemudian kalau kompeten tadi saya highlight ada Dr. Rizka, ada namanya forum Meet the Expert. Jadi itu di situ ada forum pertemuan antara dokter spesialis dengan dokter umum berbagi ilmu, kemudian berbagi pengalaman, berbagi masukan dan saran seperti itu untuk kedepannya lebih baik lagi. Kemudian tadi ada hal lagi dari Kang Ilham yang saya highlight, poin harmonis. Jadi di lingkungan tempat kerja Kang Ilham itu tidak membeda-bedakan antara ASN dan non-ASN atau tenaga harian, tenaga lepas atau honorer seperti itu. Jadi semuanya dirangkul, bekerja bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan seperti itu. Kemudian dari poin loyal itu sendiri ada saya highlight dari Dr. Rizka. Jadi di sana itu di RSUD itu sama sekali tidak membocorkan data pasien atau rekam medis kepada siapapun, apapun alasannya seperti itu. Kecuali ada kebutuhan yang mendesak mungkin dari pengadilan itu baru bisa mungkin seperti itu. Kemudian dari poin adaptif tadi yang saya highlight itu ada dari Teh Manganti. Jadi di tempat atau lingkungan bekerja Teh Manganti sedang mengembangkan sistem pembelajaran baru atau aplikasi baru, sebuah sistem pembelajaran mandiri karena terinspirasi dari BKPSDM Provinsi Jawa Barat seperti itu. Itu sangat luar biasa sekali. Dan yang terakhir dari poin kolaboratif yang saya highlight itu dari instansi atau lingkungan tempat saya bekerja, yaitu kolaboratif. Bisa dibayangkan bekerja bekerjasama dengan para stakeholder, mulai dari perangkat desa, kecamatan, atau bahkan yang lebih di bawah lagi dari RT, RW, dari akar rumputnya, ada TKSK juga, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kemudian ada pihak provinsi, ada pihak rumah sakit jiwa, ada LKS, ada panti-panti, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari topik diskusi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bagas, terima kasih banyak atas kesempatannya nih. Sama-sama Dr. Tommy, terima kasih juga teman-teman semua sudah bisa hadir di sini untuk berdiskusi tentang nilai-nilai ASN. Teman-teman, kita punya yel-yel untuk dikenang agar lebih semangat. Oke. Biar izinkan saya memimpin. Latsar CPNS Cianjur. ASN berakhlak. Bangga melayani bangsa. Ya, terima kasih Kang. Terima kasih Yang Tetes. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.